saya akan menjelaskan pertama-tama materi tentang lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup dan semua titik pada garis memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Nah, ini merupakan gambaran lingkarannya. Terus kemudian lingkaran itu terbagi menjadi dua persamaan. Yang pertama, lingkaran berpusat di 0,0 dan lingkaran berpusat pada titik P, A, B. Pertama-tama saya akan menjelaskan lingkaran yang berpusat di 0,0. Memiliki rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya, Lingga diberi tugas oleh guru matematika menggambar pusat lingkaran melalui titik P 7,-9. Lingkaran tersebut memiliki pusat 0,0, maka tentukan persamaannya. Nah, pertama-tama kita akan menuliskan pusatnya dulu. Pusatnya merupakan 0,0 melalui titik P. Yang dimaksud melalui ya ini ya, teman-teman. Nah, P-nya berapa? 7,-9. Kemudian persamaan lingkarnya adalah kita pertama-tama tulis dahulu rumusnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian kita tulis lagi X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat itu sama dengan 7, Y kuadrat itu sama dengan -9, kuadrat ikut. Kemudian kita tulis lagi X kuadrat plus Y kuadrat sama 49 ditambah 81. Dapat 49 dari 7 kuadrat itu sama dengan 49. 81 sama dengan 9 kuadrat. Kenapa di sini plus? Dikarenakan plus ketemu min itu adalah plus. 49 ditambah 81 sama dengan hasilnya 30. Jadi 130 itu merupakan persamaan lingkarannya. Kemudian persamaan lingkaran berpusat pada titik P, A, B dengan rumus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya, jika pusat suatu lingkaran berada pada titik P min 6,2 dari diameter 10, tentukan persamaannya. FYI, rumus diameter itu merupakan setengah dari jari-jari. Maka diameternya merupakan 10, P-nya sama dengan min 6,2, A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2. Kemudian kita tulis kembali diameter. Diameternya tadi itu 10. Kan rumus diameter itu setengah dari jari, maka 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5R kita bulatkan jadi 5 saja. R-nya kita buang. Kemudian kita cari persamaan lingkarannya. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tulis X-nya dahulu. Kita tulis plus. Kenapa di sini plus? Karena min ketemu min itu hasilnya plus. Jadi A-nya sama dengan 6 kuadrat. Jangan lupa ditulis. Kemudian Y, B-nya sama dengan 2. Terus R kuadratnya sama dengan 5. Dapat 5 dari mana? Dari sini tadi ya. Kemudian kita tulis lagi, kita saling X plus 6 kuadrat plus Y min 2 kuadrat itu hasilnya 25. Jadi 25 ini merupakan persamaan lingkaran dari pusat P, B. Jelaskan materi tentang elips. Apa sih itu elips? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus. Pertama, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor, dan dengan titik ujung sumbu mayor disebut titik pusat elips. Kemudian ruas garis yang tegak lurus dan berbagai sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama itu disebut sumbu minor. Nah, elips ini memiliki beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah gambar di samping menunjukkan garis elips dengan ini. Nah, ini merupakan gambar elips ya. Yang pertama adalah pusat elips 0,0. Sumbu simetris adalah sumbu X dan sumbu Y sama dengan faktor F1 sama dengan min CO dan F2 sama dengan CO. Kemudian panjang sumbu mayor X berpuncak di A min A,0. Kemudian B sama dengan A,0. Kemudian panjang sumbu minornya adalah 2. Kemudian sumbu minor pada sumbu Y puncak C, O, B dan D, O, B. Dan kemudian panjang sumbu minor sama dengan 2B. Eksentrisitas sama dengan E sama dengan C per A, eksentrisitasnya sama dengan X sama dengan A kuadrat plus C.
A kuadrat per C, panjang lotus sentrumnya sama dengan 2B kuadrat sama dengan A. Di sini ada contoh soal tentang elips. Soalnya tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak dari persamaan elips x kuadrat plus 100 y kuadrat sama dengan 1000. Di sini kita tentukan dulu ini kanlah sudah terlihat merupakan persamaan elips 0,0. Untuk mendapatkan hasilnya kita harus mengubahnya menjadi persamaan elips dengan nilai 1. Caranya dengan dibagi semua ruas dengan 1600. Kan 1600 dibagi 1600 sama dengan 1. Kemudian kita cari A kuadrat sama dengan 100. Dapat 100 dari mana? Dari A sama dengan 10. B kuadratnya sama dengan 16. Dapat 16 dari mana? Dari B sama dengan 4. Kemudian kita ketahui titik P nya sama dengan 0, 0,0. Kemudian titik fokusnya plus minus C, 0, kemudian titik puncaknya plus minus A, 0, 0 plus minus B. Nah, dapat dari ini dari mana? Dari plus minus 10,0, kemudian 0, plus minus 4. Kemudian titik fokusnya ini dapat dari mana bisa menentukan plus minus C, 0 itu dari C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat. 100 dikurang 16, C kuadrat sama dengan 84, C-nya sama dengan akar dari 84. Hasilnya plus minus akar 84,0. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.